Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian dan juga Pak Reji selaku dosen pengampu. Pada video tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah ini, kami dari kelompok 8 kelas C ingin coba mengelaborasi pemahaman kami pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah ini. Dan juga kami coba menginterpretasikan pemahaman kami pada studi kasus di dunia nyata. Nah, untuk tugas kali ini kami mengambil tema yaitu etika jujur dalam promosi produk halal. Untuk itu, kami telah melakukan observasi dan juga wawancara pada salah satu brand F&B yang sedang naik di Indonesia, yaitu Almas Fried Chicken. Tapi sebelum masuk ke pembahasan Almas Fried Chicken, teman saya akan coba membahas apa sih yang menjadi prinsip utama dalam manajemen pemasaran syariah. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip dasar tentang pemahaman pemasaran syariah. Yang pertama yaitu ada kejujuran, bisa disebut sidik, yang dimana berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Dalam konteks bisnis atau kehidupan, sidik berarti tidak menipu, tidak memanipulasi data, dan selalu berpegang teguh pada kebenaran. Yang kedua ada kepercayaan atau amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Seseorang yang amanah akan menjaga titipan, janji, dan tugas penuh tanggung jawab, serta tidak merugikan orang lain. Yang ketiga ada keadilan atau bisa disebut adal. Keadilan berarti menempatkan suatu pada tempatnya dan memperlakukan semua pihak dengan seimbang. Lalu dalam muamalah, hubungan sosial dan ekonomi, adal berarti tidak merugikan orang lain dan memberikan hak sesuai ketentuan. Yang keempat ada transparansi, berarti keterbukaan dalam informasi, keputusan, pelaporan, dan praktik ekonomi dalam Islam. Hal ini memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau kekurangannya informasi. Yang terakhir ada larangan riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam-peminjaman uang dan juga jual beli barang. Islam melarang riba karena menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan dalam ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan mengambil contoh nyata dalam salah satu perusahaan F&B, yaitu Almas Fried Chicken, yang kita akan langsung mewawancarai atau kita akan langsung explore ke tempatnya, yaitu ada di DU. Nah, sekarang saya akan membahas terkait strategi dan promosi ayam Almas. Almas Fried Chicken sedang gencarnya menggunakan sosial media sebagai konten promosi mereka. Seperti di Instagram, mereka rutin memposting dan mengunggah produk-produk mereka yang sangat-sangat seperti ayam crispy yang sangat-sangat renyah dan bergizi, dan juga si kebul yang berempau otentik. Dan juga di balik itu mereka sering berpromosi menggunakan tema Islami seperti membawa kehalalan dan juga keberkahan di balik konten di promosi-promosi mereka. Selain konten Instagram, mereka pun kerap menggunakan konten sosial media TikTok sebagai konten promosi. Nah, di TikTok sendiri mereka mengingatkan kepada pelanggan untuk menggunakan voucher TikTok karena di sana banyak promosi-promosi ataupun juga voucher yang lebih murah daripada harga biasanya. Dibantu juga oleh promosi para konten kreator yang membantu promosi terkait Almas juga untuk menggunakan voucher TikTok. Di luar tadi pun juga ada testimoni nyata yang digunakan oleh Almas yang diposting mereka di akun Instagram dan juga akun TikTok. Di luar itu pun juga Almas juga sering kerap memberikan hadiah-hadiah kepada pelanggan Almas seperti umroh gratis ataupun juga haji gratis. Nah, seperti umroh gratis juga mereka mengumumkannya di konten Instagram mereka. Secara umum, strategi promosi mereka mengkombinasikan visual produk foto yang sangat menarik seperti ayam fried chicken mereka yang sangat-sangat menarik, dan juga nasi kebul mereka sangat-sangat menarik, dan juga mereka menggunakan slogan itu ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Jadi mereka juga menggunakan slogan ini tentunya berdasarkan testimoni yang ada dari pelanggan yang asli. So, kesimpulannya ayam Almas mengedepankan promosi yang modern dan juga dibalut oleh keislaman ataupun juga tema Islam. Seperti itu terkait promosi dari Almas Fried Chicken. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan coba ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia yang berlokasikan cabang di Pati Ukur, Bandung. Nah, ayo kita coba teman-teman. Apakah sesuai dengan ekspektasi teman-teman dan sesuai di media online?
Mari kita masuk. Nah, suasananya adem, oke, sejuk, buat makan indoor mantep sih. Mari kita coba pesan signaturenya di sini. Ada apa? Mau makan di sini Bapak? Oh, di sini Kak. Untuk paymentnya dikirim sama register Bapak. Ya, gak apa-apa. Paket emir itu nasi kebuli 1, ayam saudi 1, sama saus kacang 1. Kalau untuk signaturenya apa itu? Emir set doang? Apa ada lagi? Itu aja. Nah, jadi di sini ada signaturenya tuh ada emir set. Emir set itu pakai nasi kebuli, terus pakai ayam, terus ada saus garlic sama saus sambal bawang. Terus ini ada aturan-aturan tertentunya untuk pengunjung yang makan di tempat ya. Nah, teman-teman nggak usah tunggu lama-lama, cuman 1 menit udah beres pesanannya. Mari kita cari tempat duduk yang nyaman buat makan. Nah, mari kita coba ya teman-teman ayamnya. Yang pertama kita pilih bagian sayap sama apa ini, daging. Kita garlic ya. Nah, alangkah baik sebelum makan kita berdoa dulu. Nah, selanjutnya kita akan tuangin sambal bawangnya. Nah, mari kita coba nasinya dulu ya. Gurih. Ada manis-manis dari apa itu, kismis ya. Lanjut ke ayamnya ya. Kita cocol ke sambal sama saus garlicnya. Ada apa, lada apa asamnya gitu. Nah, oke teman-teman, karena saya belum pernah ke Arab atau belum pernah umroh atau haji, saya akan datangkan teman saya yang pernah umroh dan pernah mencobain yang asli yang ada di Arabnya. Mungkin Hajaki cobain. Assalamualaikum teman-teman. Oke, kita cobain ayamnya ya. Kita Ya, enggak. Silakan perbandingannya nih. Kalau Gimana? dari look sih ini mirip ya, soalnya yang di Arab itu sama-sama ada merah-merahnya deh. Oh, jadi bumbunya tuh menyerap ya. Ya, Terus dari suapan segi pada harga mulut kalian. apakah sama? Harga sih lupa. Perbandingannya nih yang sama di Arab apa nih perbedaannya nih? Apa ada persamaannya mungkin? Ini lumayan mirip, tapi cuma kurang rempah aja sih. Kalau yang di Arab lebih rempah lagi. Oh, lebih meresap berarti. Nah, terus sih ayamnya lebih gede kalau yang di Arab. Itu Karena mungkin, di harga juga mungkin ya. mungkin beda ya. Itu mungkin. Jadi nggak 100% mirip, tapi dibandingin sama brand lain mungkin belum ada yang semirip ini di Indonesia. Mungkin juga ngikutin dengan apa lidah Indonesia juga ya mungkin ya. Ya. Di rasanya juga tuh. Ya. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi kita icim lagi, ternyata nikmat juga ya. Oke, untuk makannya kita sudah beres. Lanjut untuk cuci mulutnya pakai es krim enaknya. Nah, di sini Almas itu nyediain es krim tapi dengan syarat tuker dengan review Google. Nah, ini nih. Dengan cara review di Google, coba kita scan ya. Oke. Nah, setelah di scan terus kita kasih ulasan, lanjut ke kasir untuk menukarkan. Kita isi dulu ya ulasannya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah review Almas Fried Chicken dengan syarat-syarat yang ada di brosur ini. Mari kita langsung coba ke kasir ya. Apa review bisa ya? Bisa guys. Satu akun Kak. Yang satu ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Iya. Benar guys. Setelah teman saya mendatangi langsung ke Almas Fried Chicken di Jalan Dipati Ukur, mari kita evaluasi kejujuran dalam promosinya. Pertama, kesesuaian promosi dengan realita produk.
Berdasarkan pengalaman teman saya, bahwa ia mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Almas Fried Chicken, dari ayamnya dan juga dari nasi kebulenya. Ia merasakan bahwa ayam Almas Fried Chicken ini mirip dengan apa yang ada di Arab, yaitu contohnya itu dengan Al-Baik. Lalu Almas Fried Chicken memberikan penawaran kepada pelanggannya, siapa yang memberikan ulasan di Google akan mendapatkan es krim 1 scoop. Dan teman saya mencobanya, lalu ia mendapatkan es krim tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa Almas memiliki kejujuran dalam promosinya. Namun, beberapa aspek perlu kita kritisi. Yang pertama, dari mana label halal itu? Yang kedua, bagaimana Almas Fried Chicken memotong ayamnya? Apakah sesuai dengan syariah Islam? Lalu yang ketiga, Almas Fried Chicken mengklaim bahwa dia adalah ayam nomor 1 Saudi di Indonesia. Itu terdengar seperti hiperbola karena tidak ada tolak ukur resminya. Untuk menjawab semua itu, mari kita tanyakan pada pihak Almas Fried Chicken langsung. Halo, nama saya Raja. Kali ini saya akan mewawancarai dengan siapa, Kak? Aku dengan Anissa Jabatannya di sini apa? sebagai store leader. Sebagai store leader. Baik, aku mau nanya, Kak, kalau Almas ini dari label halnya itu gimana ya? Karena kan promosinya itu kan brandingannya itu dengan halal, dengan keislaman. Ya, jadi produksi ayam Almas sendiri itu alhamdulillahnya disembelih secara halal dan juga sesuai dengan syariat Islam. Jadi kami pastikan bahwa ayam yang diproduksi ini pastinya halal, aman, higienis, dan juga tidak keluar dari aturan Islam seperti itu. Kalau dari sertifikasi lembaga halal itu dari mana ya? Apakah dari BPJPH atau dari mana? Kalau kita alhamdulillah proses sertifikasinya dari Halal MUI. Seperti itu. Jadi dari ayam yang disembelih, kemudian bahan yang digunakan dan juga fasilitas produksi yang kita pakai alhamdulillah udah aman sesuai dengan standar halalnya MUI itu sendiri. Jadi kami bisa menjamin dan juga memberikan komitmen kepada customer kita bahwa ayam yang diterima akan tetap bersih, higienis, sesuai dengan syariat Islam dan juga pastinya halal. Karena kan branding kita juga kebetulan dari Arab Saudi seperti itu. Terus satu lagi, aku waktu datang sini tuh di depan ada tulisan kalau Almas ini adalah nomor 1 ayam Saudi di Indonesia. Nah, itu tuh landasnya dari mana ya gitu? Ya, jadi kenapa kita punya branding ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia? Ya. Itu tuh karena kita beradaptasi dari produk ayam yang ada di Mekah. Contohnya adalah Al-Baik. Jadi buat teman-teman yang misalkan rindu akan tanah suci seperti itu dan belum diizinkan oleh Allah seperti itu untuk datang ke sana, bisa datang ke Almas karena harga rasanya juga enak, mirip persis seperti yang ada di Arab Saudi. Oke, berarti slogan dari nomor 1 itu tuh karena dari cita rasanya yang sangat mirip dengan Al-Baik. Iya, sangat mirip, boleh dibandingkan. Oke, baik Kak Almas, terima kasih udah meluangin waktunya. Sama-sama, Kak. Ya. Dengan demikian, promosi yang dilakukan oleh Almas Fried Chicken sesuai dengan pemasaran syariah. Dari segi kehalalnya, ia mengatakan bahwa Almas Fried Chicken mendapatkan label halal dari MUI, sehingga bisa dipastikan bahwa operasi dalam hulu hilirnya ini halal. Dan juga dalam transaksi, ia menggunakan BSI, Bank Syariah Indonesia, yang menghindari riba, meskipun tidak 100% menghindari, tapi sudah mengurangi hal ribanya. Yang kedua, itu dari segi kejujurannya, teman saya mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang ditawarkan, dari ayam dan juga nasi kebulnya. Meski dengan retorika pemasaran yang berlebihan, konsumen tetap mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Almas Fried Chicken. Kesimpulannya, dengan menerapkan etika jujur dalam pemasaran ini seperti keadilan dan juga transparansi, itu bukan hanya menaikkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendatangkan keberkahan pada bisnis. Oleh karena itu, mari kita pelaku usaha dan juga atau bukan pelaku usaha menerapkan prinsip etika dalam kejujuran ini untuk mencapai keberkahan dunia dan juga akhirat. Mungkin sekian dari kami. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.